Hai, perkenalkan, nama saya Freddy Lewis. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana teknik penyelenggaraan rapat, seminar, dan konferensi pers. Langsung aja yuk. Nah, sebagai PRO, tentunya sering terlibat dalam penyelenggaraan pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan. Nah, bagi PRO tersendiri, penyelenggaraan rapat, seminar, dan konferensi pers tampaknya sudah menjadi tugas rutin dan kesehariannya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang PRO tentu bertindak secara profesional dan berusaha memberikan kepuasan kepada publik yang berkepentingannya. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat penyelenggaraan rapat, seminar, dan juga konferensi pers yang baik dan benar? Nah, yang pertama yaitu rapat. Pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Nah, begitulah definisi dari rapat. Atau dapat juga diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering dilakukan oleh banyak organisasi. Nah, agar rapat terselenggara dengan baik, perlu diadakan persiapan-persiapan terlebih dahulu, yaitu agenda. Tanggal rapat tersebut, hari apa, jam berapa, haruslah tertata ataupun tertulis agendanya untuk terselenggara rapat tersebut. Working paper, kertas kerja juga diperlukan untuk terselenggara rapat agar terselenggara dengan baik. Juga pemimpin rapat yang bagaimana untuk mengatur jalannya rapat selama rapat berlangsung. Juga jumlah peserta rapat, yakni mempengaruhi perjalanannya rapat juga. Yang kelima, yakni ada undangan rapat, selanjutnya ada pengaturan ruang rapat, di mana pengaturan ruang rapat juga menentukan keberhasilan suatu rapat tertentu. Selanjutnya alat perlengkapan rapat, mungkin seperti komputer, infocus ataupun alat bantu lainnya, itu juga diperlukan untuk perlengkapan rapat tersebut. Dan ini pun bersifat opsional jika tidak pun rapat terselenggara juga dengan lancar. Lalu dokumentasi, ada juga yang rapat tidak memerlukan dokumentasi karena hanya individu ataupun intern organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada kesehatan dan juga konsumsi, yakni untuk terselenggaranya rapat ataupun akomodasi juga diperlukan untuk rapat ini berlangsung. Selanjutnya ada seminar, yakni seminar merupakan pertemuan khusus yang dilakukan oleh suatu organisasi ataupun untuk membahas suatu permasalahan, di mana persiapan seminar untuk melaksanakan penyelenggaraan seminar perlu dibuat suatu perencanaan yang cermat dengan membuat jadwal waktu ataupun time schedule yang telah ditentukan. Nah, dalam suatu matrik yang berisi item kegiatan, seminar ini dapat terjadi ataupun dilaksanakan. Kapan harus sudah dimulai dan kapan harus sudah selesai atau siap, dan dengan siapa penanggung jawabnya. Seminar ini haruslah memiliki hal-hal tersebut. Nah, jika diperlukan untuk menyelenggarakan seminar yang cukup luas, jangkauan materinya juga dibentuk kepesertaan ataupun kepanitiaan. Pelaksanaan seminar biasanya melibatkan pemakalah atau pemasaran, pembanding makalah, moderator, peserta, penulis, dan pembawa acara, di mana moderator memimpin jalannya seminar, membacakan tata tertib seminar, membacakan riwayat hidup pemakalah atau pembanding makalah, juga membuat dan membacakan kesimpulan hasil diskusinya. Lalu pemakalah, yakni bertugas untuk menyajikan makalah, menjawab pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan. Juga ada pembanding yang memiliki tugas menyampaikan penjelasan atau tanggapan terhadap makalah dan juga menjawab pertanyaan dari peserta tentang materi yang disampaikan.
Peserta tentunya menyampaikan tanggapan, pendapat, kritik, saran, ataupun pertanyaan kepada pemakalah maupun kepada pembanding mengenai materi-materi yang telah disampaikan, di mana peserta di sini menjadi audiens yang juga memberikan feedback kepada si pemakalah dan juga si pembanding. Juga notulis, ya ini memiliki tugas mencatat semua butiran pembicaraan yang penting dari semua pembicara. Juga mencatat hasil rumusan yang dibacakan oleh si moderator. Nah, lalu ada juga sosok penting di mana berjalannya suatu seminar, yaitu pembawa acara. Pembawa acara ini bertugas mengumumkan bahwa seminar akan dimulai dan mempersilahkan peserta, moderator, pemakalah, pembanding, dan juga notulis untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Lalu mempersilahkan juga kepada penanggung jawab seminar untuk menyampaikan sambutan dan laporan. Jika seminar ini dibuka oleh seseorang tertentu, maka pembawa acara juga mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk membuka seminar. Lalu menyampaikan pengumuman-pengumuman mengenai hal-hal tertentu, baik yang diberikan oleh komite pengorganisasian atau komite pengarah. Juga membacakan riwayat hidup singkat moderator pada saat moderator akan memimpin jalannya seminar. Nah, lalu kita juga akan membahas konferensi pers, di mana konferensi pers ini adalah acara khusus yang dibuat untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau mempromosikan kebijakan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian atau penerimaan publik pada pihak pramakarsa acara. Di mana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penyelenggaraan konferensi pers adalah menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada wartawan, menyiapkan apa saja poin-poin penting yang akan dipublikasikan. Ada kalanya juga disiapkan juga press release untuk membantu wartawan dalam mengejar naiknya berita dalam surat kabar atau pemberitaan, supaya berita ataupun materi yang akan dibawakan pada konferensi pers ini akan cepat sampai kepada media dan juga kepada khalayak masyarakat. Lalu ada juga mendaftar media massa yang akan diundang. Ini juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan penyelenggaraan pers. Lalu mengirim undangan sedemikian rupa kepada media massa, karena ini juga menjadi kepentingan terselenggaranya konferensi pers, karena untuk memastikan kehadiran pihak si media massa tersebut. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pihak pers dalam arti bahwa mereka tidak sampai merasa tidak diperhatikan, terutama mengenai ruang konferensi pers dan juga kemudahan dalam akses komunikasi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.